Hai. Ini sih sebenarnya iseng aja ya, murni iseng. Karena kan WFH gue masih lanjut. Ada nggak nih di antara kalian yang WFH masih lanjut? Nah, jadi gue tuh bingung mau ngapain. Terus iseng-iseng buat ini. Jadi sebenarnya tujuan dari gue buat video ini nantinya mau gue upload di YouTube. Pasti kalian akan lihat ini di YouTube kalau nonton. Cuma apa sih tujuan gue mau buat YouTube atau tujuan gue ngepost ini ngapain? Apalagi gue kan anaknya sebenarnya ansos nih. Terus mau ngapain sih gitu? Cuma mungkin gue kenalin diri aja kali ya. Nama gue Ria Monica. Gue dipanggil biasanya Monik, tapi anak-anak komplek gue sih manggilnya Ria. Terserah kan mau manggil siapa. Nah, gue tadi udah gue cerita di awal, WFH gue tuh masih lanjut. Dan gue itu sebenarnya pengen banget buat suatu konten atau suatu karya tentang diri gue, yang mana nanti sekitar 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi gue bisa lihat diri gue itu sebenarnya seperti apa. So, jadi karena itu gue iseng-iseng buat ini. Benar-benar iseng. Kalau andaikan gak ada yang lihat, ya suatu saat nanti ini akan jadi dokumentasi pribadi gue. Nah, tapi tuh gue orangnya pengen buat sesuatu yang positif, edukatif. Yang penting ada isinya, jadi gak cuma ngomong doang. So, bahas apa ya hari ini ya? Oke. Gimana kalau topik hari ini kita adalah bagaimana menabung setelah new normal. Seru gak guys? Kalau masih ada kekurangan di video ini maaf ya, karena ini video pertama gue. Tapi lain kali gue janji akan lebih baik di setiap harinya. Oke, kita masuk ke topiknya aja. Bagaimana menabung setelah new normal? Kalau kita lihat ya, banyak banget pasti orang-orang di luar sana yang terkena impact dari COVID-19 ini. Ya mungkin ada di PHK, mungkin ada yang bisnis yang ada. Tapi pasti di luar sana juga banyak bisnis-bisnis yang maju. Banyak juga orang-orang yang kerjaannya makin bertambah. Makin enggak mati lah intinya. Nah, untuk kalian semua, untuk aku, kamu, dan siapapun yang sampai hari ini masih ada kesempatan untuk bekerja, di akhir bulan Juni nanti masih mendapatkan penghasilan, gimana sih cara untuk menabungnya, untuk simpennya? Oke, kita mulai ya. Ini pendapat pribadi aku, murni. Untuk topik pertama ini pribadi aja ya. Bagaimana sih cara aku simpen duit selama ini? Aku backgroundnya accounting, aku punya background ekonomi berarti. Tapi bukan berarti aku jago untuk mengatur keuangan aku sendiri. Cuma selama ini yang aku lakukan adalah ketika aku gajian, orang tuh banyak kan kayak simpen 20% atau berapa persen. Kalau bagi aku tidak. Di usia aku yang masih muda hari ini, aku menabung 50% dari penghasilan aku. Nah, Kak, gimana kalau misalkan aku masih ada pengeluaran dan segala macamnya? Kalau dari aku caranya pertama, misalkan masih bayar kos, makan sendiri, caranya itu yang pertama, kalian list semua pengeluaran kalian, list aja. Setelah itu kan duitnya ada sisanya. Nah, duit sisanya itu yang masih ada harus kalian tabung lebih banyak daripada pengeluaran kalian. Kak, gimana kalau aku sisanya cuma ada 200.000? Ya nggak apa-apa, 200.000 itu kan berarti sisa kan, yang mana bisa kalian pakai untuk nonton misalnya atau beli apapun gitu. Nah, kalau masih ada 200.000 itu tetap ditabung dan 50% sebisa mungkin. Kak, kalau misalkan duitnya udah pas-pasan setiap bulan ya gimana? Cari kerja sampingan guys. Banyak kan orang yang bilang kita nggak bisa bergantung dari satu income, dan menurut aku itu benar. Kalian harus bisa mencari sumber lain. Contohnya apa? Di Shopee
itu masih bisa dropship loh. Jadi kalian bisa dropship, kalian bisa buat akun Shopee, posting barang, dan nanti kalau ada yang beli kalian tinggal ambil dari tempat lain. Itu sistem dropship yang paling gampang. Jadi kalian gak usah nyetok barang. Emang dropship sekarang masih bisa kak. Jujur aku punya satu account, dan yang adalah sebulan sekali yang ngehubungin account aku. Barangnya berapa harganya? Barang aku sih harganya 100 ribuan. Maksudku masih bisa kan? Itu aku tidak maintainnya secara rutin. Aku cuma kadang-kadang. Bayangin gimana kalau aku rutin setiap hari. Itu account udah lama banget yang punya aku, gak pernah aku update kayak gitu. Jadi yang pertama caranya adalah kalau bisa tabung 50%. Banyak di luar sana 20%, 30%, tapi kalau aku tetap 50%. Terus topik yang kedua, kak gimana kalau nikahan aku udah selesai nih, udah nggak punya kerjaan? Kalian sadar gak sih guys, semenjak covid ini di bulan Maret itu banyak banget akun-akun pribadi yang jadi jualan makanan. Bahkan banyak akun-akun makanan di IG. Kalau kalian lihat tanggal postingan pertamanya itu sekitar bulan Maret, bulan April atau Mei. Itu artinya apa? Mereka mencoba. So untuk kalian, ayo coba untuk buat sesuatu. Bisa dari makanan, tapi makanannya kalau bisa cari yang jangka panjang ya, yang bisa tahan lama maksud aku. Atau kalian bisa punya skill apa? Skill bisa edit video, edit foto. Coba dibuat. Aku punya teman, dia buka jasa virtual foto. Dan di setiap kali pengambilan photoshoot itu dia kena charge berapa puluh ribu. Kan bayangin, kalau dia ambil 20 ribu, sehari dia bisa 5, udah 100 ribu. Seminggu kalau dia bisa 20, udah berapa? 400 ribu kan? Bener gak sih? Kalau 20 ribu, iya 600 ribu. Jadi gak ada alasan sebenarnya, dicoba aja. Apalagi nih, ya itu aja sih. Aku sebenarnya cuma mau nyampein gimana cara aku untuk nabung. Aku nabung itu 50%. Dengan kondisi aku ya memang aku tinggal sama orang tua, di rumah gak ngekos makan. Tapi kalau makan aku masih makan di luar, karena kan aku gak pernah bawa bekal. Dan aku tuh makan sehari cuma sekali kalau di luar, pas jajan. Dan di rumah tuh gak pernah makan lagi. Cuma emang aku gak bayar kosan, itu aja. Nah, ya jangan diblame ya guys. Jangan kamu bilang nanti, ya kamu kan ini kak, kamu kan gak punya kosan, kamu gak punya tanggungan. Tapi aku ngasih orang tua aku bulanan yang cukup banyak, yang sekitar untuk bayar kosan di luar sana gitu. Jadi sebenarnya aku pun menabungnya setelah dibayar uang kosan, bisa dibilang ya, walaupun mungkin nggak terlalu besar gitu. Mungkin nggak terlalu besar, nominalnya sama dengan di luar sana. Mungkin aku kayak bayar untuk satu kosan tanpa AC, tapi di rumah tidurnya pakai AC gitu. Mana sih, gimana cara ngasih liatnya ya gitu deh pokoknya guys. Aku nggak ngerti gimana nih pakai tongsis ya, baru pertama kali. Tapi intinya kayak gitu, nabunglah sebanyak-banyaknya di waktu-waktu kalian masih punya penghasilan. Terus nanti duitnya dikemanain, itu akan ada di topik aku selanjutnya. Aku akan bahas soal investasi atau bahas cara menabung yang lebih dalam. Cuma kan di topik pertama ini aku pengen introduction diri aku yang sangat singkat dan cepat itu, dan sedikit topik lah, biar gak kosong-kosong banget gitu. Jadi aku berharap kita bisa ketemu di video selanjutnya, dan aku bisa kasih kalian topik-topik yang lebih menarik lagi, yang lebih mengedukasi lagi, tapi singkat-singkat aja. Karena kalau kepanjangan ntar kalian ngantuk lagi, ya enggak? Oke deh, kalau gitu sekian aja dari aku. Sampai ketemu di bahas apa selanjutnya. Bye-bye!